Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa 6A, B, dan C? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik kembali secara online melalui video ini. Tematik yang akan kita pelajari hari ini adalah tematik 6E, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apa sih itu wirausaha? Wirausaha itu adalah kegiatan mencari dan memanfaatkan peluang untuk kegiatan usaha. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu disebut wirausahawan. Sebagai orang yang ingin menjadi wirausahawan, berarti dia harus memiliki beberapa sifat, yaitu berani, mandiri, tentunya pantang menyerah. Jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar kita yaitu bisa seperti jual beli, konstruksi, asuransi, servis, pertanian, keuangan, jasa, wisata, dan industri. Bu Guru kaitkan satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu wirausaha, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini dimaksudkan adalah setelah kita melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib, kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas ya, tidak dengan tidur-tiduran atau hanya bermain game, tapi juga dengan cara mencari rezekinya Allah, terutama rezeki yang halal dan penuh barokah. Jadinya kegiatan kalian jangan terlalu banyak diisi untuk tidur-tiduran atau bermain game. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti kita akan membuat peta pikiran tentang ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir. Yang terakhir atau keempat, menjelaskan keragaman wirausaha di lingkungan sekitar kita. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Potensi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN yaitu dapat menarik investasi, kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, manfaat yang Indonesia peroleh adalah terjadinya hubungan perdagangan ekspor dan impor dengan negara-negara ASEAN. Ini sangat menguntungkan ya. Yang kedua, Indonesia mendapatkan dana investasi dari negara-negara ASEAN untuk pembangunan di negara ini. Nah, wujud kerjasama Indonesia yaitu 1. Koperasi ASEAN, 2. Pembukaan pusat promosi, 3. Penyelenggaraan proyek industri, 4. Kawasan perdagangan, dan 5. Penyediaan cadangan pangan. Terakhir, peran yang dilakukan Indonesia dalam kerjasama yaitu 1. Sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, yaitu 1. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation. Nah, yang kedua, perannya Indonesia adalah Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Nah, inilah peta konsep tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Secara singkatnya, apa sih itu magnet? Magnet adalah benda yang terbuat dari logam yang dapat menarik benda lain di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Nah, medan magnet ini yang memberikan kekuatan magnet atau yang disebut dengan gaya magnet. Ini area-area medan magnet.
Jadi ini saling adanya ketertarikan antara kutub yang satu dengan kutub yang lain. Ini disebut dengan kutub utara, yang ini disebut dengan kutub selatan dari magnet tersebut. Ada dua buah magnet, di mana yang satu digantungkan dan satu yang dipegang. Ketika magnet yang berkutub sejenis, di sini contohnya adalah kutub utara, didekatkan dengan kutub utara, tolak menolak dari kedua magnet ini. Sedangkan untuk magnet yang didekatkan dengan kutub yang berbeda, cenderung magnet itu akan mengalami tarik menarik. Nah, ini merupakan salah satu sifat-sifat dari kutub magnet, yaitu kutub tidak senama atau tidak sejenis, misalnya kutub utara dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Tetapi ketika kutub magnet itu senama, misal utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka akan terjadinya peristiwa tolak-menolak antara dua magnet tersebut. Nah, contohnya apabila kita berikan di sekitar antara dua kutub ini sebuah pasir atau beberapa pasir, inilah yang terjadi. Inilah yang terbentuknya area medan magnet. Jadi ketika dua kutub yang senama ini didekatkan, inilah yang terjadi. Sedangkan ini dua kutub magnet yang tidak senama, akan terbentuk medan magnet seperti ini. Bentuk magnet buatan, yang pertama ada magnet silinder atau tabung, yang kedua ada magnet jarum yang biasanya ada di kompas, yang ketiga magnet ladam, yang keempat magnet U karena berbentuk seperti huruf U, yang kelima ada magnet batang, yang terakhir ada magnet keping, atau ada yang memiliki nama sesuai dengan bentuknya. Selanjutnya silakan saksikan video yang guru lampirkan ini. Cobaan sifat-sifat magnet. Ini alat-alatnya. Yang pertama ada pulpen, kedua ada pensil, ketiga ada peniti, keempat ada penjepit buku, yang kelima ada kertas, dan yang keenam yaitu magnetnya. Sekarang aku mau kasih tahu nama-nama magnet yang aku punya. Yang pertama sering disebut orang-orang yaitu magnet U karena bentuknya seperti huruf U. Yang kedua magnet batang. Dan yang ketiga adalah magnet cincin. Percobaan pertama kita pakai dua magnet ya. Nah, sekarang aku mau coba dengan kutub yang sama. Ternyata dengan kutub yang sama, kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. Percobaan kedua kita masih pakai dua magnet ini. Lalu kita coba sambungkan kedua magnet tersebut dengan kutub yang berbeda. Ternyata hasilnya kedua magnet tersebut saling tarik-menarik. Percobaan ketiga aku bakal pakai magnet yang berbentuk cincin dengan cara yang satu ditaruh di atas dan yang satu lagi ditaruh di bawah sambil dipegang. Ternyata walaupun ada kertas di antara kedua magnet, tetapi magnet atas tetap mengikuti magnet yang ada di bagian bawah. Percobaan keempat, aku bakal pakai pulpen dan magnet. Ternyata magnet tidak bisa menempel dengan pulpen. Percobaan kelima kita pakai
pakai penjepit kertas dan magnet. Ternyata penjepit kertas bisa menempel dengan magnet. Percobaan selanjutnya kita pakai peniti. Ternyata peniti bisa menempel dengan magnet. Percobaan selanjutnya kita pakai pensil dan magnet. Ternyata pensil tidak bisa menempel dengan magnet dan sebaliknya, magnet tidak bisa menempel dengan pensil. Percobaan terakhir kita coba untuk menempelkan magnet di kertas. Ternyata magnet tidak bisa menempel dengan kertas. Sifat-sifat magnet diantaranya yang pertama memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini ketika dia senama maka akan terjadi tolak menolak. Apabila dia tidak senama atau tidak sejenis kutubnya maka akan terjadi tarik menarik. Nah, silahkan nanti kalian mencoba menjawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 8 nomor 3. Tidak perlu dikirimkan jawabannya, tapi cukup dengan dikoreksi dengan guru tematiknya saat tatap muka. Selanjutnya, sifat magnet yang kedua yaitu memiliki gaya magnet, di mana dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu, diantaranya dikenal dengan ferromagnetis, paramagnetis, dan yang terakhir diamagnetis. Ferromagnetis adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, biasanya yang terbuat dari logam besi atau baja. Paramagnetis adalah benda yang dapat ditarik secara lemah atau sedang oleh magnet, biasanya bahannya terbuat dari aluminium. Yang terakhir, diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh bahannya biasanya kayu, kertas, plastik, dan kaca. Selanjutnya kita masuk ke teks formulir. Jenis-jenisnya diantaranya yaitu ada formulir pendaftaran, ada formulir daftar riwayat hidup, dan ada formulir slip tabungan. Nah, untuk contoh kali ini silahkan kalian kerjakan halaman 9 di buku paket atau di buku tulis. Ini adalah salah satu dari jenis teks formulir pendaftaran. Silahkan diisi formulirnya sesuai dengan permintaan yang ada di dalam formulir di halaman 9. Kemudian kalian jawab pertanyaan A, B, dan C. Lihat ya, tidak perlu dikirim ke gurunya, cukup dikerjakan hari ini, nanti akan dikoreksi saat tatap muka. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang keragaman wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada penatu, atau mungkin kita biasanya mengenal dengan bahasa laundry, yaitu merupakan suatu wirausaha yang bergelut di bidang jasa mencuci dan menyetrika pakaian. Yang kedua ada penjahit. Yang ketiga di sini ada wirausaha dalam cuci kendaraan bermotor. Selanjutnya di sini ada pengrajin gerabah. Dan di sini ada pengrajin kayu. Untuk pengrajin gerabah dan kayu merupakan salah satu contoh dalam kegiatan produksi dalam bidang
benda atau menghasilkan suatu barang. Oke, materi kali hari ini sudah selesai. Bu Nova akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Yang tadi sudah Bu Nova minta untuk dikerjakan, silakan dikerjakan, nanti dikoreksi bersama dengan gurunya. Bu Nova akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.